Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan, program makan bergizi gratis tidak mengurangi anggaran program pendidikan. Seskap dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 27 Februari, menerangkan bahwa pemerintah justru memastikan seluruh program pendidikan tetap berjalan dan bahkan diperkuat tanpa ada pemotongan anggaran. Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru tentang apa? Jadi kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Oke ya. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru. Ya. Jadi singkat cerita begini. Yang pertama, makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini siswa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Oke. Kemudian anggaran pendidikan ini sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, termasuk Badan Anggaran DPR tahun lalu pada September kalau tidak salah untuk digunakan di 2026, termasuk isi dan peruntukan dari anggaran pendidikan ini. Itu ya. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Oke. Saya jawab tidak. Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ya. Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada sekolah rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat. Ya, diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan gizi dan dijamin kesehatannya. Per sekarang, tahun lalu dalam 1 tahun saja sudah hampir sampai 16.000 sampai 20.000 siswa. Oke, ada 166 sekolah. Tahun ini akan dibangun lagi 100 sekolah. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada yang bilang sekolah terbengkalai. Iya, itu adalah masalah dari dulu. Sekolah rusak, sekolah ada yang kurang baik. Nah, dan Anda harus ingat, sekolah itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Aturannya seperti itu. Jadi SMA itu kewenangan gubernur, SD dan SMP itu kewenangan bupati dan wali kota. Tapi di zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Ya, faktanya di tahun 2025 saja sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Oke, dengan total anggaran sekitar 17 triliun diwadahi oleh Mendikbudristek. Itu ya. Kemudian apalagi tambahannya? Ada TV digital untuk pembelajaran digital sekolah anak-anak. Jumlahnya tahun 2025 sudah 280.000 TV di 280.000 sekolah. Oke, dan bahkan tahun ini akan ditingkatkan lagi. Belum lagi nanti ada sekolah Garuda, ada sekolah terintegrasi, ada pembangunan kampus-kampus baru yang Pak Presiden ingin buat, sedang berjalan. Oke, jadi saya mau sampaikan tidak ada program yang tidak dilanjutkan, semua program berjalan dan bahkan ditambah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada lagi yang bilang guru-guru tidak diperhatikan. Faktanya ada 3 nih. Satu, mengenai guru honorer. Ya, saya mau sampaikan bahwa secara kewenangan guru honorer itu ada di bawah pemerintah daerah. Oke.
Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan. Oke? Dan tambahan ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo. Oke, menjadi 400.000. Jadi Anda bayangkan selama 20 tahun insentif itu belum pernah naik. Baru naik di tahun lalu menjadi 400.000. Itu satu. Kemudian yang kedua ada tunjangan guru non ASN, ya. Jumlahnya berapa? Dari 1,5 juta tahun lalu naik menjadi 2 juta. Oke. Kemudian yang ketiga, apalagi kebijakannya? Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah, jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah, kementerian daerah yang beri. Dan itu 3 bulan sekali baru dapat. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya dan sudah berjalan. Oke, tentunya semua tadi diudahi oleh Kementerian Dikdasmen. Oke, nah itu. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya. Ya. Jadi saya rasa itu menjawab semua pertanyaan.